Inilah perempuan ahli neraka yang diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, terdapat 3 wanita yang secara khusus disebut sebagai penghuni neraka. Kisah mereka menjadi peringatan agar kita tidak terjerumus pada jalan yang salah, meskipun berada dekat dengan orang-orang saleh. Siapa sajakah mereka? Pertama, istri Nabi Nuh alaihissalam. Ia adalah contoh nyata bahwa kedekatan dengan orang saleh tidak menjamin keselamatan. Meskipun suaminya seorang nabi, ia menolak dakwah sang suami. Dalam surah At-Tahrim ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa istri Nuh termasuk orang yang berkhianat dan akhirnya binasa bersama kaumnya dalam banjir besar. Namanya tidak disebut dalam Al-Quran, namun beberapa sumber menyebutkan ia bernama Walihah. Bahkan salah satu anak Nabi Nuh juga ikut tenggelam karena tidak taat. Ini menunjukkan bahwa iman tidak diwariskan, melainkan dipilih dan diperjuangkan. Kedua, istri Nabi Lut alaihissalam. Ia hidup di tengah kaum Sodom yang terkenal dengan perbuatan keji. Alih-alih mendukung dakwah suaminya, ia justru berpihak pada kaumnya yang durhaka. Ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan berupa gempa dan hujan batu, istri Nabi Lut tidak diselamatkan karena ia termasuk dalam golongan yang berbuat maksiat. Dalam surah Hud ayat 81, dijelaskan bahwa Nabi Lut diperintahkan meninggalkan istri yang durhaka itu. Menurut beberapa riwayat, ia dikenal dengan nama Walihah. Ketiga, istri Abu Lahab, yang bernama Arwa binti Harb atau dikenal sebagai Ummu Jamil. Ia bukan hanya istri dari musuh besar Rasulullah SAW, tetapi juga turut aktif menyebarkan kebencian dan fitnah terhadap beliau. Ia dikenal suka membawa kayu berduri dan meletakkannya di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW. Perilakunya ini diabadikan dalam surah Al-Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai pembawa kayu bakar, yang bermakna pembuat fitnah dan adu domba. Bersama suaminya Abu Lahab, ia dipastikan masuk neraka. Ketiga wanita ini menjadi pelajaran penting bahwa status sosial, hubungan keluarga, bahkan kecantikan sekalipun tidak akan menyelamatkan seseorang jika hatinya menolak kebenaran. Mereka adalah contoh bahwa kesombongan, kedurhakaan, dan permusuhan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan menuju kebinasaan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini agar senantiasa memperbaiki iman, menjauhi kemaksiatan, dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu alam. Follow atau subscribe sekarang juga. Semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga.